Sekalipun tumbuh di tengah arus deras popang dan emo revival, Paramore sejatinya bukanlah sekedar popang. Paramore menganyam elemen agresif dari punk dengan sensibilitas melodi yang dekat dengan alternatif rock, sembari menyusupkan sentuhan new wave, post-punk, hingga influence R&B yang semakin kentara dalam fase-fase teranyar mereka. Mari menelisik lebih mendetail kiprah tentang Paramore dalam sejarah skena. Berbekal bakat vokal yang mempesona, gadis remaja berusia 15 tahun bernama Hayley Williams ditawari kontrak rekaman sebagai artis solo oleh label Atlantic Records. Alih-alih bersukacita karena bakal diorbitkan sebagai diva selayaknya Madonna, Hayley menolak tawaran mereka. Akan tetapi, Hayley Williams menawarkan sebuah opsi, mengatakan ia akan lebih senang jika Atlantic Records berkenan mengorbitkannya sebagai vokalis untuk sebuah band bernuansa alternatif rock. Mungkin karena nggak ingin melepas potensi yang tersembunyi dalam diri Hayley, pihak label hanya bisa setuju dan memberi kebebasan kepada gadis tersebut untuk mewujudkan ambisinya. Dengan visi yang jelas dan label yang bersedia mengorbitkan, Hayley Williams bergegas mengajak beberapa kawan untuk membentuk sebuah band. Hayley lantas menghubungi dua bersaudara yang dikenalnya kala mengikuti kelas tambahan untuk siswa homeschooling, gitaris Josh Farro dan drummer Zac Farro. Sementara untuk pemain bass, ia memboyong Jeremy Davis, seorang bassis yang pernah ngeband bersama Hayley dalam unit cover bernama Factory. Terakhir, diajaklah tetangga sebelah rumah Hayley bernama Jason Bynum sebagai gitaris rhythm yang melengkapi line up. Saat kelimanya bersepakat di tahun 2004, semenjak saat itulah Paramore secara resmi terbentuk. Nama Paramore dinukil dari nama semasa gadis dari ibu salah satu kawan mereka yang setelah ditelisik memiliki arti kekasih rahasia dalam bahasa Prancis. Paramore mulai menjajaki setapak gigs di sekitaran Tennessee, berjejaring guna membangun basis penggemar lokal. Setiap kali Paramore melawat panggungan, mereka selalu diantar oleh orang tua Hayley Williams karena saat itu mayoritas personilnya masih sangat belia. Sebagai gambaran, Hayley sendiri saat itu ia baru berusia 16 tahun, sedangkan drummer mereka, yakni Zac Farro, merupakan personil termuda yang baru berumur 13 tahun. Satu-satunya personil Paramore yang katakanlah cukup umur, saat itu hanyalah Jeremy Davis yang usianya menginjak 19. Mengabaikan omongan miring yang meragukan potensi mereka karena terlalu belia, Paramore terus melaju dari panggung ke panggung sembari menunggu kabar baik dari label Atlantic. Awalnya, label Atlantic berencana untuk meriliskan debut Paramore langsung di bawah naungan mereka. Namun, tim pemasaran label menilai bahwa agaknya kurang bijaksana jika mengasosiasikan Paramore dengan major label. Karenanya mereka menyarankan opsi di mana Paramore bakalan lebih cocok jika dilimpahkan ke Fueled by Ramen, sebuah label independen yang lebih dikenal dalam skena musik popang. Petinggi Atlantic sendiri mengindahkan saran tersebut sekaligus mengakui Fueled by Ramen sebagai label indie potensial yang cocok dijadikan mitra. Sebaliknya juga demikian. Saat melihat penampilan Paramore dalam festival Taste of Chaos di Orlando, John Jennings selaku CEO Fueled by Ramen seketika langsung sreg dengan karakter musik yang diemban Paramore. Makanya kemudian, pada April 2005, usai menghelat pertunjukan khusus yang dihadiri para petinggi label, Paramore resmi menekan kontrak dengan Fueled by Ramen. Setelah menaikkan kontrak, Paramore segera menggarap debut album mereka. Awalnya, materi album berasal dari demo solo Hayley Williams, tetapi label menganggap sebagian besar lagunya tidak layak untuk dirilis. Paramore nyaris ditepak oleh Fueled by Ramen, tetapi selamat setelah menulis dua lagu baru berjudul Here We Go Again dan Hallelujah. Here We Go Again dimuat menjadi tracklist kelima dari debut album, sementara Hallelujah disimpan untuk album berikutnya. Meski batal dipecat, badai belum berhenti menerjang Paramore. Di tengah proses rekaman, sang bassis Jeremy Davis mendadak memutuskan hengkang dari Paramore. Kepergian Davis tak hanya menyisakan lubang dalam formasi Paramore, tetapi turut serta menyumbang kesedihan mendalam. Kehilangan ini begitu membekas hingga menjadi inspirasi utama untuk debut album Paramore bertajuk All We Know Is Falling. Dirilis pada 26 Juli 2005, All We Know Is Falling dengan sampul album menampilkan sebuah sofa tanpa seorang pun duduk di sana, disertai samar-samar siluet seorang pria yang tampak mulai menjauh, melambangkan kepergian Davis yang bikin personil Paramore merasa seperti memasuki sebuah ruangan yang hampa. Tak hanya mewujud dalam visual, All We Know Is Falling juga meresapkan nuansa kehilangan,
pencarian identitas, dan perasaan keterasingan di dalam setiap lagunya. Track pembuka berjudul All We Know melantunkan lirik yang mengisahkan perpisahan dan kehilangan, merefleksikan frustasi akibat kepergian Davis. Sementara lagu lain seperti Pressure berbicara tentang ketidakpastian yang menghantui sebuah ekspektasi. Sedangkan track berjudul Emergency memotret kompleksitas perasaan seseorang yang mencoba bertahan dalam sebuah hubungan yang telah kehilangan esensinya. Album All We Know Is Falling tidak langsung membawa Paramore menuju ketenaran instan. Sekalipun demikian, album ini kemudian dianggap sebagai karya klasik yang membentuk identitas Paramore. Setelah perilisan, formasi band terus berubah. Jeremy Davis sempat digantikan oleh John Hembry sebelum akhirnya ia bergabung kembali. Sementara itu, gitaris Jason Bynum keluar dan ia digantikan oleh Hunter Lamb. Lamb membersamai Paramore selama setahunan sebelum akhirnya ia hengkang juga setelah menikah. Jika All We Know Is Falling adalah pondasi awal, maka Riot adalah titik di mana Paramore akhirnya meledak ke permukaan. Selain kembalinya Jeremy Davis ke formasi band, Paramore juga semakin solid dengan menambah Tyler York sebagai gitaris baru. Dirilis pada 12 Juni 2007, Riot menandai transisi Paramore dari band alternatif yang sedang berkembang menjadi salah satu nama paling mencolok di skena pop-punk. Sejak awal, Riot menawarkan warna yang lebih energik dibandingkan pendahulunya. Hayley Williams dan kawan-kawan menyuntikkan lebih banyak melodi catchy dan permainan gitar yang lebih agresif, membuat album ini terasa seperti bom adrenalin yang siap meledak di setiap track. Misery Business langsung mencuri perhatian sebagai anthem remaja di masanya. Dengan vokal sinis Hayley Williams, lagu ini mengisahkan seorang gadis yang bangga merebut pacar orang lain. Namun, di balik euforia kemenangan, liriknya menyeratkan siklus karma. Si pemenang bisa saja menjadi pihak yang ditinggalkan di kemudian hari. Lagu lain seperti Crush 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 dengan nuansa yang sedikit lebih gelap, liriknya membicarakan situasi sebuah hubungan yang penuh ekspektasi, tetapi berakhir dengan kehambaan yang absolut. Kemudian tembang That's What You Get menjadi refleksi pahit tentang bagaimana mengikuti perasaan secara membabi buta bisa berujung membawa seseorang pada penyesalan. Kesuksesan album Riot tak terelakkan membawa Paramore ke panggung yang lebih besar, mulai tampil di festival musik berskala internasional, menggelar tur sendiri, hingga mendapatkan liputan dari berbagai media terkemuka. Album ini terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia, mengukuhkan posisi Paramore sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam skena pop-punk era 2000-an. Setelah sukses besar dengan Riot, Paramore menghadapi babak baru yang penuh dengan drama. Album ketiga mereka, Brand New Eyes, dirilis pada 29 September 2009 dan menampilkan sisi yang lebih matang, baik dari segi musikalitas maupun lirik. Album ini lahir dari pergolakan emosional di dalam band yang tak bisa lagi disembunyikan seiring meningkatnya tekanan dan ekspektasi. Sejak awal proses penulisan, ketegangan mulai terasa di antara personil Paramore, terutama antara Hayley Williams dengan Josh Farro. Josh Farro merasa Paramore makin lama tak ubahnya seperti produk buatan dari label besar. Terlebih, sorotan media yang lebih terfokus kepada Hayley Williams membuat Josh berpikir bahwa Paramore terkesan seperti proyek solonya Hayley dan personil lain hanyalah edisional. Josh juga mengungkapkan bahwa satu-satunya anggota Paramore yang benar-benar terikat kontrak dengan Atlantic Records hanyalah Hayley Williams. Sementara anggota lain hanya sekedar menumpang di atas mimpinya. Dengan segala drama dan ketegangan yang makin memuncak, album Brand New Eyes justru memperoleh kekuatan emosional yang begitu tajam. Album ini menampilkan lagu-lagu yang menggambarkan pertentangan batin seperti Ignorance yang seakan menjadi cerminan perpecahan di dalam band. Dengan riff gitar yang tajam dan vokal Hayley yang lebih agresif, lagu ini terasa seperti letupan emosi yang sulit dibendung.
sehingga juga mencerminkan dinamika yang semakin panas dengan lirik yang menyentil tentang kontrol dan kebebasan di dalam hubungan. Namun, tidak semua lagu dalam Brand New Eyes lahir dari konflik. The Only Exception, balada yang lembut dan penuh emosi, menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam album ini. Di lagu ini, Hayley menunjukkan sisi rapuhnya dengan lirik yang menyentuh tentang cinta dan harapan. Meskipun secara musikal album ini menuai pujian, dinamika internal dalam band yang semakin rumit membuat keutuhan mustahil untuk tetap dipertahankan. Ketegangan yang tak kunjung reda akhirnya mencapai puncak ketika Josh Farro dan Zac Farro memutuskan hengkang pada akhir tahun 2010. Kepergian dua pilar penting ini menjadi pukulan telak bagi Paramore, memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa perjalanan ke depan tak akan pernah sama lagi. Ditinggalkan oleh dua personel inti tentu bukan perkara mudah. Banyak yang meragukan apakah Paramore bisa bertahan setelah kepergian Josh Farro dan Zac Farro. Namun, Hayley Williams, Jeremy Davis, dan Tyler York memilih untuk terus melangkah. Dengan formasi yang tersisa, mereka mulai mengerjakan album baru yang akhirnya dirilis dengan judul Paramore. Berbeda dengan album-album sebelumnya, Paramore menjadi karya yang paling eksploratif dalam katalog mereka. Tanpa batasan yang mengikat, Hayley, Jeremy, dan Tyler bereksperimen dengan berbagai gaya musik, mulai dari rock alternatif, new wave, hingga elemen funk. Single utama bertajuk Now memperlihatkan semangat baru yang penuh determinasi, seolah menegaskan bahwa mereka masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Namun, lagu yang benar-benar mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi adalah Still Into You dan Ain't It Fun. Still Into You yang mengusung nuansa pop yang lebih ringan dan ceria, menunjukkan sisi lain dari Paramore yang lebih playful. Sementara itu, Ain't It Fun dengan groove funky dan chorus yang adiktif menjadi lagu yang paling sukses dalam karir mereka, bahkan memenangkan Grammy untuk kategori Best Rock Song. Meski berhasil bangkit dari keterpurukan, perjalanan Paramore tetap penuh problem internal. Ketika mereka sedang menikmati puncak kesuksesan, perpecahan kembali menghantui. Pada tahun 2015, Jeremy Davis keluar dari band untuk ketiga kalinya. Davis menggugat Paramore secara hukum, mengklaim bahwa dirinya berhak mendapatkan keuntungan sebagai rekan bisnis Hayley Williams dalam kepemilikan band. Gugatan ini dengan cepat ditolak, tetapi Davis kembali mengajukan tuntutan terhadap Hayley dan Tyler York terkait pelanggaran kontrak. Ia mengklaim memiliki hak kepemilikan dan kepenulisan lagu-lagu dalam album Paramore self-titled, termasuk lagu Ain't It Fun, serta menuntut bagian dari keuntungan yang diperoleh Hayley dan Tyler dari album tersebut. Setelah kehilangan banyak personil dan melewati berbagai badai, Paramore kembali dengan kejutan besar. Pada tahun 2017, mereka merilis album kelima berjudul After Laughter yang menandai perubahan drastis dalam arah musik mereka. Jika sebelumnya mereka dikenal dengan dentuman popang yang energik, kali ini Paramore menghadirkan warna yang jauh lebih mellow dengan sentuhan new wave dan synthpop ala tahun 80-an. Salah satu perubahan terbesar dalam album ini adalah kembalinya Zac Farro. Formasi baru ini membawa energi yang berbeda, menciptakan dinamika yang lebih segar, namun tetap mempertahankan esensi sound ala Paramore. Lagu pembuka berjudul Hard Time langsung memberikan gambaran jelas tentang tema besar album ini. Dengan melodi ceria dan ritme yang menari-nari, lagu ini justru menyimpan lirik yang penuh kepedihan tentang perjuangan menghadapi keterpurukan. Meski mendapat banyak pujian dari kritikus, After Laughter juga menjadi album yang memperlihatkan betapa lelahnya Paramore menghadapi perjalanan panjang mereka. Hayley Williams secara terbuka berbicara tentang depresi yang dialaminya selama periode ini, bahkan sempat mempertanyakan apakah ia ingin melanjutkan band atau tidak. Setelah 6 tahun tanpa album baru, Paramore kembali dengan This Is Why pada 10 Februari 2023. Album ini hadir sebagai refleksi atas perubahan besar yang mereka alami, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah band. Musik mereka pun berkembang dengan nuansa post-punk yang lebih tajam dan lirik yang lebih introspektif. Lagu utama berjudul This Is Why mengangkat tema kebingungan dan frustasi menghadapi dunia modern yang semakin tak menentu. Sementara itu, lagu seperti The News
mencerminkan kecemasan akan derasnya arus informasi yang seringkali membingungkan. Dari kegelisahan remaja yang meledak-ledak hingga refleksi dewasa yang lebih subtil, Paramore terus bereksplorasi, membuktikan bahwa mereka bukan sekedar band yang lahir dari satu era, melainkan entitas yang selalu berkembang bersama waktu. Sebagai penutup, jika tidak keberatan, coba tulis di kolom komentar lagu Paramore mana yang menjadi favoritmu. Sekian dan terima kasih.